Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutira Nabila Yasmin dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung yang pertama yaitu profitability index, yang kedua yaitu break even point, yang ketiga yaitu profitability ratio, yang keempat yaitu benefit cost ratio. Oke, untuk tutorial yang pertama yaitu bagaimana menghitung PI atau disebut juga dengan probability index. Nah, jadi probability index itu apa? Jadi probability index adalah metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Nah, probability index ini harus lebih besar. Jadi, ketika semakin besar PI atau probability index-nya, nah investasi semakin layak. Seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi kita hitung saja profitability index. Nah, sebelumnya kan kita pernah menghitungnya untuk mesin A dan mesin B. Kita pindahkan saja. Dan soalnya masih sama dengan soal yang minggu kemarin, video yang kemarin. Nah, kita lanjutkan saja untuk menghitung profitability index-nya. Jadi sama dengan ini dibagi initial investment. Nah, selanjutnya untuk yang ini, jadi tinggal copy aja, copy, klik enter. Nah, ini 1,27. Nah, jadi yang lebih besar secara otomatis mesin A ya. Jadi yang layak untuk diinvestasikan itu tentu saja untuk mesin A karena lebih profitability index-nya lebih besar dibandingkan mesin B. Oke, untuk profitability index-nya sudah, lalu kita next ke BEP atau break even point. Nah, break even point itu apa? Jadi break even point itu sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Nah, jadi kita akan menghitung total penjualan. Nah, ini soalnya sudah ada di sini, rumusnya ada di sini, dan keterangannya ada di sini. Nah, lalu untuk total penjualan yaitu sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Enter. Nah, jadi sebesar 5 juta. Lalu selanjutnya kita akan menghitung BEP dalam unit. Jadi sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit kurung tutup. Nah, 0,5. Nah, 16.000. Jadi 16.000. Lalu untuk BEP dalam rupiah jadi sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit kurung tutup enter. Nah, jadi sebesar 4 juta. Nah, jadi untuk keterangannya atau deskripsinya itu artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Jadi si perusahaan itu tidak mengalami untung ataupun tidak mengalami kerugian di saat mencapai 16.000 unit. Nah, untuk yang BEP dalam rupiah itu artinya itu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, jadi perusahaan tidak dapat untung ataupun rugi di saat mencapai sebesar 4 juta rupiah. Oke, BEP selesai. Sekarang next untuk profitability ratio atau PF. Nah, profitability ratio itu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, diantaranya itu ada PM atau profit
margin, lalu ada EP atau earning power, lalu ada ROI atau return on investment, lalu ada rentabilitas modal sendiri. Nah, jadi ada 4. Nah, oke. Jadi ada 4 ya. Jadi rumusnya di sini sudah ada. PM itu sama dengan NOI atau NOI ya, ini dibagi NS dibagi ini dikali 100%. Jadi kita praktekkan ya, sama dengan ini NOI dibagi NS dikali 100%. Nah, enter. Ketika angkanya seperti ini, kita tinggal klik persen, lalu nah seperti ini, jadi 16,7% untuk PM-nya. Nah, lalu kita akan menghitung EP-nya. Nah, dengan di sini udah ada keterangannya ya, 4 juta, 24 juta, terus nah untuk PD Wafa itu NOI-nya 4 juta dan TA-nya itu sebesar 15 juta. Nah, lalu kita akan menghitung EP-nya atau earning power. Rumusnya ada di sini ya. Jadi sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Enter. Nah, jadi sebesar 26,7%. Nah, lalu next kita menghitung ROI atau return on investment. Nah, jadi rumusnya jadi NOI dibagi TI dikali 100%. Nah, dengan keterangan untuk CV Keisha itu NOI-nya sebesar 4 juta dan TI-nya itu sebesar 12 juta. Nah, jadi kita langsung saja rumusnya NOI dibagi TI dikali 100%. Enter. Jadi 33% ROI-nya ya. Lalu selanjutnya rentabilitas modal sendiri. Nah, jadi untuk PD Dendi Sentosa mempunyai NOI sebesar 10 juta, interestnya sebesar 5%, taksnya sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Jadi untuk rumus EAT itu sama dengan NOI dikurangi kurung buka NOI dikali interest ditambah NOI dikali tax kurung tutup. Nah, jadi sebesar 8.500.000. Nah, tinggal sama untuk EAT-nya kita pindahkan dia saja, jadi sama dengan enter. Nah, lalu untuk rentabilitas modal sendiri rumusnya adalah sama dengan EAT dibagi modal sendiri atau MS lalu dikali 100%. Nah, jadi sebesar 42,5%. Nah, jadi untuk profitability ratio itu selesai. Nah, lalu kita next untuk menghitung benefit cost ratio. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, untuk benefit cost ratio itu sendiri merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Nah, jadi di sini kita akan menghitung total biaya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada soalnya dan di sini ada rumusnya ya. Jadi benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Untuk rumus
benefit cost ratio itu sama semuanya, yaitu benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, kalau total biaya itu rumusnya adalah sama dengan initial investment dalam kurung initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali depresiasi nilai residu, lalu kurung tutup 2 kali, lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Nah, jadi sebesar 100 juta. Lalu untuk benefit cost ratio-nya yaitu sama dengan, nah rumusnya di sini ada ya, sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter. Nah, jadi sebesar 1,26. Sama untuk, nah ini untuk biaya tahun ke-1 ya. Nah, ini untuk rasio tetap seperti ini, dan untuk rasio tidak tetap itu ada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Nah, di setiap tahunnya itu rate-nya itu berbeda, dan secara otomatis total biayanya pun berubah tiap tahunnya. Nah, di sini tahun ke-1 sama ya kayak yang tadi. Nah, untuk tahun kedua itu rate-nya itu sebesar 6%, berbeda dengan rate tahun ke-1 yaitu sebesar 5%. Nah, untuk tahun kedua itu 6% dan total biaya pun berubah menjadi 110 juta. Nah, untuk ini benefit cost ratio-nya sama rumusnya. Benefit per tahun dibagi total biaya. Enter. Lalu untuk biaya tahun ketiga, nah dengan rate sebesar 8% dan total biaya pun berubah menjadi 130 juta rupiah. Nah, untuk benefitnya itu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter. Jadi 0,97. Nah, jadi setiap tahunnya itu berbeda ya untuk rasio yang tidak tetap. Nah, untuk yang tetap ini hanya tahun ke-1 saja. Nah, sekian dari video tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.